Indonesia jadi tuan rumah ICI 2025. Dorong kemajuan digital, Komdigi siapkan peta jalan AI. Kemendikbud gelar festival seni jalanan bertema perubahan iklim. Menhan beri kuliah umum di Lemhanas. Halo, salam jumpa pemirsa. Kabinet Activity kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dari jajaran Kabinet Merah Putih. Tentunya bersama saya, Selis Regar, inilah Kabinet Activity selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya, di mana Indonesia pada pekan depan akan menjadi tuan rumah perdana dalam gelaran International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11 hingga 12 Juni mendatang. Dalam gelaran perdana ini sejumlah pembahasan akan dibawa, baik dari sisi pembangunan kewilayahan hingga potensi adanya kerjasama dengan negara luar maupun pihak dalam negeri. Pemerintah memastikan bahwa Indonesia siap melangsungkan gelaran International Conference on Infrastructure 2025 yang akan berlangsung pada 11 hingga 12 Juni pekan depan. Dalam konferensi ini, sejumlah penjabat pemerintah di bidang infrastruktur akan hadir. Konferensi ini forum infrastruktur pertama secara global, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dalam edisi perdana. Nantinya pada forum ini, 3.000 peserta akan hadir, baik dari nasional maupun internasional. Dan juga Presiden Prabowo dicanangkan hadir untuk memberikan pidato sambutan. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan M. Rahmat Kaimuddin mengungkapkan potensi kerjasama baik secara nasional maupun dengan negara lain akan terjadi, mengingat kebutuhan dari Kementerian Teknis Infrastruktur. Sebenarnya sih kalau kita tanya nih main outcome-nya, ujungnya kan adalah ya berapa kebutuhan investasi kita. Nah, tapi karena ini yang pertama, kita juga lagi sedang mengumpulkan data-data berapa aja proyek yang butuh investasi misalnya kira-kira. Jadi memang ini cukup menarik ya, dalam beberapa event yang kita lakukan, pre-event yang kita lakukan, kita melihat ada beberapa tipe. Ada proyek yang butuh diberi investasi, yang butuh investasi. Ada investor yang butuh proyek. Nah, ini kan perlu kita matchmake ya. Nah, jadi hari ini kalau kita cari target numbers, hari ini kita masih kumpulkan. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Menurut Sri Mulyani, pemirsa, kementeriannya akan menggelar rapat khusus untuk membahas putusan MK tersebut. Menteri Keuangan Menkes Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar dan menengah gratis. Sri Mulyani belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai dampak anggaran atau kebijakan yang akan diambil kementeriannya terkait putusan tersebut. Terkait dengan putusan MK itu, persiapannya? Sekolah. Kita mempelajari keputusan tersebut dan Pak Mendikbud juga sedang membuat rapat, saya juga menyiapkannya, gitu ya. Oke. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP termasuk sekolah swasta tertentu. Dari Jakarta, Dion Balau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dunia, Indonesia tak ingin hanya menjadi penonton. Pemerintah kini menegaskan pengembangan AI harus sejalan dengan nilai, kebutuhan, dan karakter bangsa. Dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan bahwa kecanggihan teknologi tidak boleh menjadi tujuan semata, melainkan alat untuk mendekatkan pelayanan publik dan membuka peluang bagi kemajuan masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia tidak boleh sekedar mengejar kecanggihan teknologi, melainkan harus berorientasi pada kebermanfaatan publik. Mutia mengingatkan bahwa AI harus digunakan untuk mendekatkan pelayanan publik, mendorong kebijakan yang lebih responsif, serta membuka lebih banyak pintu bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran Sahabat AI di Museum Nasional Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025. Mutia menekankan bahwa teknologi yang kuat harus dibangun bersama dengan nilai, akses, dan kolaborasi. Menurutnya, AI Indonesia harus mencerminkan karakter bangsa, bukan sekadar meniru model luar. AI harus membuat pelayanan publik lebih dekat, membuat kebijakan yang lebih responsif, dan membuka lebih banyak pintu bagi masyarakat untuk tumbuh. Bagi kami, ekosistem kecerdasan buatan tidak bisa dibangun hanya dengan investasi atau dengan regulasi, tapi dengan kemauan. Dalam kesempatan itu, Mutia juga mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyusun peta jalan kecerdasan artifisial nasional yang dijadwalkan selesai pada Juni 2025. Peta jalan ini akan menjadi pedoman utama dalam pengembangan teknologi AI nasional yang inklusif dan berbasis etika. Ia juga mencatat bahwa investasi global di bidang AI generatif meningkat dari 4 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021 menjadi 25 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Dirinya menekankan bahwa Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pengguna, melainkan juga pencipta dan pengarah AI yang berakar dari kebutuhan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memperkenalkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. Pesan ini tentunya disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam forum tersebut yang juga menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan visi tersebut dengan menggabungkan infrastruktur digital inklusif dengan regulasi perlindungan anak di ruang digital secara ketat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdiki Mutia Hafid memperkenalkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak PP Tunas di Forum Asia Pasifik Telecommodity APT 2025 yang digelar di Tokyo, Jepang pada Jumat 30 Mei 2025. Di hadapan para menteri dan pejabat tinggi dari kawasan Asia Pasifik, tidak bisa sekedar mengejar jangkauan dan juga kecepatan. Dalam paparannya, Menkomdiki juga menyoroti sejumlah capaian kunci Indonesia sepanjang 2024, salah satunya peningkatan penetrasi internet nasional yang mencapai 79,5%. Capaian ini didukung oleh proyek-proyek infrastruktur digital strategis seperti jaringan tulang punggung, Palaparing, yang kini menjangkau lebih dari 500 kabupaten atau kota. Peluncuran satelit Satria 1 untuk memperkuat konektivitas di wilayah terpencil serta program BTS 4G nasional. Dalam pidato panel diskusi, Mutia menyampaikan bahwa PP Tunas mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan konten sesuai usia, menerapkan verifikasi pengguna, serta membangun sistem pelaporan untuk konten berbahaya. Bahwa regulasi tersebut mendorong platform digital untuk menyediakan fitur kontrol orang tua, mengutamakan pengaturan privasi ramah anak, serta mendukung literasi digital bagi anak, orang tua, dan pendidik demi membentuk budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Yet we acknowledge connectivity will be not sufficient. It must be accompanied by digital literacy, sound regulations, and strong protections, particularly for the most vulnerable among us, which is our children. Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman, terpercaya, dan memberdayakan serta membangun kapasitas talenta digital di kawasan Asia Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan melakukan upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di halaman Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta pada Minggu 1 Juni 2025. Dalam peringatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadly Zon mendorong untuk meningkatkan arti penting Pancasila sebagai tonggak bangsa.
Menteri Kebudayaan Fadly John mengatakan Pancasila merupakan ideologi bangsa, dasar negara, dan juga pedoman dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita proklamasi menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga menurutnya perlu dilaksanakan dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Fadly John memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta pada Minggu 1 Juni 2025. Upacara tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan hadir bersama-sama untuk meningkatkan arti penting Pancasila sebagai tonggak bangsa, karena yang mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman adalah Pancasila. Pada hari ini, pada hari lahir Pancasila 1 Juni 2025, melaksanakan upacara hari lahirnya Pancasila di Kementerian Kebudayaan, dan tentu kita ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa, dasar negara, dan juga pedoman dalam rangka untuk menuju cita-cita proklamasi menuju Indonesia Raya, dan sekarang telah dicanangkan sebagai Indonesia Emas 2045. Seluruh jajaran di Kementerian Kebudayaan, saya bersama Pak Wamen dengan Eselon 1, Eselon 2, dan seluruh para pejabat di Eselon 3, Eselon 4 dan semuanya, serta para pejabat lainnya, dan di jajaran birokrasi di Kementerian Kebudayaan, kita bersama-sama untuk hadir di sini dan tentu mengingatkan arti penting Pancasila sebagai tonggak bagi bangsa kita, ya, sebagai pedoman dasar cita-cita. Pesan-pesan di dalam hari lahir Pancasila ini sangat penting karena yang mempersatukan kita di tengah keberagaman, di tengah globalisasi, di tengah dinamika dunia adalah Pancasila yang merupakan penggalian dari budaya bangsa kita. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wamendagri Bima Arya menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-543 di Gedung DPRD Kota Bogor pada Selasa 3 Juni 2025. Bima Arya pun menyampaikan sejumlah pesan penting terkait perkembangan dan masa depan dari Kota Bogor. Wamendagri mengapresiasi sambutan hangat dari Wali Kota Bogor dan Gubernur Jawa Barat. Menurut Bima Arya, banyak hal inspiratif yang bisa menjadi motivasi bersama. Bima Arya menegaskan pentingnya semangat kebersamaan atau buyuk untuk terus bekerja demi kepentingan warga Kota Bogor, bukan sekedar mengejar kepentingan ekonomi semata. Bima juga menekankan nilai-nilai luhur warisan para leluhur yang harus dijaga dan diteruskan. Menurutnya karakter Kota Bogor perlu terus dibangun secara berkelanjutan oleh setiap kepemimpinan. Bogor harus menjadi kota yang nyaman, hijau, bersih, serta menyediakan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh warga. Wamendagri juga menyoroti perlunya sinergi antar daerah, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan lintas wilayah, seperti tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga. Dia mengapresiasi komunikasi yang terjalin baik antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Selain itu, Wamendagri juga menjelaskan soal wacana pemekaran wilayah, khususnya pembentukan Kabupaten Bogor Barat. Dia menjelaskan hingga saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabinet Activity. Dan kita lanjutkan informasinya, di mana Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Tony, menekankan bahwa pengujian EMC bukan sekedar kewajiban teknis, tetapi fondasi kepercayaan publik dan juga industri terhadap perangkat komunikasi. Fasilitas uji modern di Tapos Bogor, Jawa Barat ini menjamin perangkat sesuai dengan standar internasional dan juga mendukung regulasi spektrum 5G. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Tony Supriyanto menekankan bahwa pengujian electronic compatibility tidak lagi sekedar kewajiban teknis, tetapi menjadi fondasi kepercayaan publik dan industri terhadap perangkat komunikasi. Dalam EMC Excellence Forum 2025, di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Tapos Depok, ia menyatakan bahwa pengujian EMC sangat penting untuk menjamin perangkat digital tidak mengganggu perangkat lain dan memenuhi standar internasional. Wayan menjelaskan bahwa balai uji pertama kali dibangun di Bintara, Bekasi, namun tidak lagi memadai seiring perkembangan teknologi. Kini fasilitas baru di Tapos menjadi pusat pengujian yang lebih modern dan strategis. Menurut Wayan, balai uji memiliki 3 peran utama, yakni sebagai pelindung, gerbang, dan pengelola spektrum. Sebagai gerbang, balai uji menjadi pintu keluar masuk perangkat TIK di Indonesia. Sementara perannya dalam manajemen spektrum, memastikan perangkat tidak mengganggu sistem lain, termasuk dalam penanganan isu seperti pemalsuan BTS. Balai uji ini dibentuk karena memang kebutuhan kita adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi, di mana di situ mengatur tentang penyelenggaraan komunikasi, mengatur tentang frekuensi, dan karena mengatur tentang pemanfaatan atau penggunaan frekuensi, maka dibentuklah balai uji. Komdigi begitu serius ya, di dalam pengelolaan standarisasi perangkat telekomunikasi yang ada di Indonesia. Bahkan karena ingin memenuhi kebutuhannya, kita sudah menunjuk hampir 103 balai uji asing yang menjadi rujukan untuk bisa diterbitkan sertifikasi alat perangkat yang ada di Indonesia. Sebagai regulator, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memandang pengujian EMC bukan sekedar kepatuhan teknis, namun sebagai fondasi kepercayaan terhadap perangkat yang beredar baik untuk masyarakat maupun industri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap seminar ini dapat memperkuat kolaborasi antara regulator, industri, praktisi, akademisi, dan laboratorium sehingga dapat tercipta ekosistem keseluruhan, ekosistem sertifikasi dan pengujian perangkat EMC yang sesuai standar internasional dan menjamin mutu perangkat yang beredar di pasar. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya membuka acara EMC Excellence Forum 2021 ini. Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan global, termasuk dengan segera merilis spektrum frekuensi baru guna mendukung optimalisasi jaringan 5G. Pentingnya regulasi dan pengujian perangkat untuk menjamin mutu dan kepercayaan sesuai Undang-Undang Telekomunikasi. Tim Redaksi, Sinpo TV, melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong perkembangan AI berbasis nilai lokal dan juga gotong royong dengan peta jalan yang mendukung ekosistem teknologi dalam negeri. Dan dari Wakil Menteri Nezar Patria, pemirsa menekankan pentingnya talenta digital yang saat ini baru terpenuhi 25% dari kebutuhan 9 juta orang hingga 2030 untuk menghadapi tantangan tersebut dan juga persaingan global. Pemerintah mendorong kemajuan digital Indonesia dengan memperkuat pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang mengedepankan nilai lokal dan semangat gotong royong. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan peta jalan untuk mengembangkan ekosistem teknologi AI dalam negeri, termasuk inovasi Large Language Model yang mengangkat berbagai bahasa daerah sebagai upaya menuju kedaulatan AI nasional. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mencontohkan penerapan Empathetic LLM Meralion di Singapura yang mampu mengolah berbagai bahasa Asia Tenggara, termasuk bahasa Indonesia, Thailand, Vietnam, serta bahasa Tamil, Inggris, dan Singlish. Namun, Nezar juga mengingatkan adanya potensi resiko dalam penerapan sahabat AI, terutama dalam menghadapi persaingan global yang ketat di bidang teknologi. Yang dilakukan oleh Goto dan Indosat lewat program sahabat AI ini selaras dengan peta jalan pengembangan AI Indonesia yang sedang dibuat oleh pemerintah.
Dan saya kira ini juga salah satu inovasi yang harus didukung ya dan harus bisa bertumbuh di dalam ekosistem pengembangan AI Indonesia menuju sovereignty AI lah buat kita gitu jalannya. Dengan sahabat AI, saya kira ini akan memperkuat ekosistem yang sedang dibangun oleh Komdigi dan juga ekosistem industri ya pengembang AI dan juga adopsi teknologi baru misalnya kayak cloud computing, IoT sampai dengan blockchain. Ini akan bagus sekali gitu. Untuk mendukung pengembangan ekosistem AI nasional, pemerintah terus menyiapkan talenta digital khususnya di bidang AI. Nezar menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. Namun saat ini baru terpenuhi sekitar 25% dari kebutuhan tersebut, sehingga upaya pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menghadiri secara langsung Blue Lab Community Festival yang pertama. AHY pun memberikan semangat dan juga mendorong 80 UMKM agar bisa menjadi kontributor ekonomi utama hingga ke kancah internasional pada hari Sabtu 31 Mei 2025 di TSM Cibubur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menghadiri Blue Lab Community Festival pada Sabtu 31 Mei 2025 di TSM Cibubur, Jakarta. Blue Lab Community Festival menunjukkan UMKM yang terus bertumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi penerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia memberikan semangat dan mendorong 80 UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah agar semakin tumbuh dan berkembang. Hari ini secara khusus kita datang untuk mendukung karya-karya produk-produk unggulan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Ini adalah sebuah ikhtiar kita bersama untuk terus mendorong UMKM agar semakin maju, berkembang, dan ekonomi masyarakat juga akan tumbuh dengan baik. Jadi kita senang kalau Depok sebagai salah satu kota metropolitan yang juga terus maju dan berkembang, ini bisa terus menghidupkan UMKM-nya. Mari kita berkolaborasi Pak Wali Kota, mudah-mudahan UMKM di Depok juga semakin sukses. AHY juga berharap agar produk UMKM dapat memaksimalkan media digital hingga dikenal ke masyarakat internasional dan bisa menjadi kontributor utama ekonomi negara Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan mengkaji rencana pembangunan smelter nikel di Raja Ampat. Pihaknya pun akan memanggil pemegang izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk melakukan evaluasi aktivitas pertambangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pihaknya mendapatkan aspirasi dari masyarakat Papua agar pemerintah juga membangun smelter di kawasan Raja Ampat, Papua. Menurutnya kompleksitas pertambangan di Papua membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah, lantaran kawasan tersebut merupakan daerah otonomi. Oleh karenanya ia memastikan pihaknya akan mengevaluasi sejumlah izin tambang yang berada di Raja Ampat, salah satunya mengevaluasi soal kesesuaian izin dengan kajian analisis masalah dampak lingkungan. Yang kedua menyangkut dengan tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus, ya. Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua, khususnya Raja Ampat, mereka ingin ada smelternya di sana. Nah, nanti saya pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan dirjen saya akan panggil pemilik yuk, mau BUMN atau swasta, kita memang harus menghargai karena di Papua itu kan ada otonomi khusus, sama dengan Aceh. Jadi perlakuannya juga khusus. Ini mungkin aja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding
melakukan dialog penanganan tata kelola pelindungan PMI bersama Forkopimda Provinsi Riau. Salah satu yang menjadi sorotan utama ialah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dikenal sebagai kantong terbesar pekerja migran Indonesia di Riau. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bertemu Gubernur Riau, Wakil Bupati Meranti, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Bengkalis, Wali Kota Dubai, serta jajaran Forkopimda. Dalam pertemuan tersebut membahas isu strategis terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di Provinsi Riau. Salah satu yang menjadi sorotan utama ialah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal sebagai kantong terbesar pekerja migran Indonesia di Riau. Namun masih banyak warga yang masih berangkat secara unprosedur, menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Meranti menyampaikan permintaan dukungan kepada KP2MI untuk memperbaiki tata kelola pelindungan PMI di daerahnya. Sebagai langkah konkret disepakati pembentukan Desa Migran Emas di Meranti. Inisiatif ini dirancang sebagai intervensi dari tingkat desa untuk membangun budaya migrasi yang aman dan terencana. Pentingnya penguatan desa juga ditekankan agar tidak lagi menjadi ruang bagi sindikat calo yang memberangkatkan pekerja migran secara ilegal. Dalam kesempatan itu disepakati juga dengan KJRI Johor Bahru untuk memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran yang bekerja di Malaysia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah meresmikan pusat data JK6 berkapasitas 36 MW sebagai bagian dari kedaulatan digital nasional dan pendorong ekonomi digital yang mendukung berbagai sektor strategis. Dari Menteri Mutia Hafid menekankan JK6 sebagai simpul utama transformasi digital nasional yang sejalan dengan tradisi kejayaan Nusantara dan pertumbuhan kapasitas pusat data Indonesia yang pesat. Dalam acara JK6 Data Center Launch di Gedung DCI Indonesia Bekasi pada Selasa 3 Juni 2025, pemerintah melalui Komdigi meresmikan pusat data JK6 berkapasitas 36 MW di Cibitung yang dibangun sepenuhnya oleh anak bangsa sebagai tonggak kedaulatan digital nasional dan pendorong ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut JK6 sebagai salah satu pusat data terbesar di Asia Tenggara yang akan mendukung penyimpanan dan pengelolaan data lintas sektor strategis. Pembangunan JK6 merupakan bagian dari strategis transformasi digital nasional yang meliputi penguatan infrastruktur, pengembangan talenta digital, penyediaan perangkat, dan kebijakan adaptif. Mutia Hafid menyampaikan digitalisasi sektor prioritas seperti energi dan pertanian diperkirakan memberi nilai tambah hingga 1.271 triliun pada 2029. Dengan pusat data sebagai simpul utama yang menjamin efisien dan keamanan data. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada jajaran pimpinan DCI Indonesia atas grand opening JK6 Data Center yang merupakan bagian dari kampus DCI H1 di kawasan Industri MM 2100 Cibitung. Kami juga mencatat bahwa data center ini adalah salah satu data center terbesar di Indonesia dengan kapasitas 36 MW. Ini laporan sekaligus kepada Pak Menko Infrastruktur. Pusat data yang hari ini kita resmikan tentu kita pahami bukan sekedar bangunan atau proyek infrastruktur belaka, tapi di balik dinding server yang berdiri megah ini ada semangat kolektif nasional yang bekerja di baliknya. Kami apresiasi proses JK6 yang kami dengar dibangun melalui lebih dari 3 juta jam kerja, melibatkan hampir 8.000 tenaga kerja putra-putri Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa mampu merancang dan membangun pusat data berstandar global, serta mendorong lahirnya kompetensi nasional. Bapak Ibu sekalian, menurut laporan KPMG, konsumsi layanan pusat data global terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 79 gigawatt, naik menjadi 90 gigawatt tahun ini dan diperkirakan akan mencapai 180 gigawatt pada tahun 2030. Kawasan Asia Pasifik tumbuh paling cepat dan Indonesia termasuk negara dengan potensi tertinggi di dunia. Yang menarik, kapasitas pusat data Indonesia tumbuh 66%. Kondisi ini merupakan sinyal bahwa pasar kita berkembang pesat dan menarik minat dari dunia. Tapi yang lebih penting dari itu adalah industri nasional mulai menunjukkan kesiapan untuk bersaing secara global. DCI hari ini yang kita lihat menjadi bukti bahwa kita bisa bangun sendiri infrastruktur digital berkelas dunia dan tidak hanya sebagai pengguna tapi juga sebagai pengelola utama dari simpul-simpul strategis era digital. Sekali lagi, dengan data center sebagai fondasi yang menghubungkan input digital dengan pertumbuhan sektor real, hilirisasi digital akan mendorong ekonomi yang lebih inklusif, berdaulat, dan berkelanjutan.
Mutia mengkaitkan pembangunan pusat data dengan tradisi kejayaan Nusantara dalam penguasaan ilmu teknologi serta menyoroti potensi besar Indonesia di Asia Pasifik dengan peningkatan kapasitas pusat data sebesar 66% dalam 2 tahun terakhir sesuai laporan KPMG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Kabinet Activity. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabinet Activity bersama saya, Selis Regar. Di mana pemerintah terus mendorong kemandirian teknologi dalam negeri, salah satunya dengan menargetkan seluruh pengujian perangkat telekomunikasi bisa dilakukan di Indonesia, ini paling lambat akhir tahun 2026. Langkah ini ditegaskan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid saat mengunjungi Indonesia Digital Test House, fasilitas uji perangkat terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara yang berada di Depok, Jawa Barat. Pemerintah menargetkan sebagian besar bahkan hampir seluruh pengujian perangkat telekomunikasi dilakukan di dalam negeri paling lambat akhir tahun 2026. Target ini diumumkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam kunjungannya ke Indonesia Digital Test House, fasilitas pengujian terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara di Depok, Jawa Barat pada Rabu 4 Juni 2025. Menurut Mutia Hafid, IDTH yang telah diresmikan pada Mei 2024 lalu sebagai laboratorium dengan fasilitas lengkap, sumber daya manusia yang mumpuni, serta komitmen kelembagaan yang semakin kuat. Sebelumnya banyak perangkat harus diuji di luar negeri karena keterbatasan fasilitas dalam negeri. Namun dengan hadirnya IDTH, Indonesia kini memiliki kapasitas untuk menguji secara ilmiah, transparan, dan akuntabel sesuai standar internasional. IDTH harus dapat tampil sebagai Center of Excellence yang siap menjawab tantangan teknologi masa depan. Dari perangkat yang masuk ke Indonesia masih diuji di luar negeri dengan kesiapan kita semua hari ini diluncurkan 2024 bulan Mei ya, jadi memang baru. Nah, saya rasa dalam 1 tahun berjalan ini harus sudah mampu untuk kemudian menggeser pengujian yang dilakukan di luar negeri ke dalam negeri untuk hampir semua perangkat. Sebelumnya dalam seminar Electromagnetic Compatibility dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Komdigi dan Badan Standarisasi Nasional, Mutia menekankan pentingnya peran IDTH untuk tampil sebagai Center of Excellence yang siap menjawab tantangan teknologi masa depan. Dalam arahannya, Menteri Mutia menegaskan bahwa seluruh proses pengujian harus berjalan tertib, disiplin, sesuai standar internasional dan tepat waktu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengajak media mengedepankan narasi solusi dan pelatihan data untuk meliput perubahan iklim agar menghindari narasi malapetaka yang melelahkan publik. Pemerintah melalui Komdigi berkomitmen mendukung diseminasi informasi perubahan iklim secara bertanggung jawab untuk mendorong aksi nyata dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengajak media untuk mengedepankan narasi berbasis solusi dalam meliput perubahan iklim karena mayoritas media internasional masih fokus pada narasi malapetaka yang justru melemahkan upaya kolektif dan membuat publik lelah. Ia menyoroti tren pemberitaan seperti laporan IPCC yang banyak menampilkan bencana dan ketidakpastian, sementara penggunaan bahasa risiko yang jelas dan peluang masih jarang digunakan. Nezar menekankan pentingnya pelatihan jurnalis agar lebih memahami data dan probabilitas, serta menggunakan bahasa dan visual yang kontekstual dan mudah dipahami untuk memperkuat ikatan emosional dan partisipasi publik. Ia juga menyoroti tantangan era digital, khususnya media sosial yang rentan terhadap misinformasi dan bias algoritmik yang dapat menghambat langkah nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Traditional media were our main sources of information. Studies on international climate coverage, like report on the IPCC or Arctic Sea ice melt, show that a lot of messages focus on disaster or uncertainty. Over 80% of articles often lean to gloom and doom. The language of clear risk or even opportunity was much less common. Ladies and gentlemen, to foster more impactful media communication on climate change policies, I think we must encourage, first, better training for journalists. Helping journalists understand numbers and probabilities is crucial for improving how they cover climate risk. And secondly, smart use of risk language. While disaster stories get attention, communicating climate change through a clear risk framework is more effective, pushing us towards timely actions. Our job is to champion responsible and effective communication strategies that empower our citizens, inform our policies, and accelerate our journey toward a sustainable future. By fostering a media landscape that is truly equipped to convey the urgency, the risks, and crucially, the opportunities of climate change, we can collectively drive to meaningful action needed to protect our planet. Sebagai bagian dari strategi nasional, Nezar menyatakan komitmen pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendukung diseminasi informasi perubahan iklim lintas kementerian sesuai arahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi mendorong komunikasi yang bertanggung jawab dan efektif dalam mempercepat aksi berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengapresiasi dedikasi seluruh diaspora yang telah membantu memperkenalkan pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Dan dari Wamenpar berharap diaspora bisa menjadi duta pariwisata Indonesia di mata dunia. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan pertemuan bersama diaspora Indonesia di Spanyol dan turut mengapresiasi dedikasi mereka. Dalam pertemuan tersebut, Wamenpar menyampaikan tren peningkatan wisatawan serta potensi sektor pariwisata Indonesia. Hal itu yang membuat Wamenpar mengajak para diaspora Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam membangun tanah air melalui investasi serta promosi keindahan destinasi. Wamenpar berharap diaspora Indonesia dapat memperkenalkan kekayaan budaya, keramahan, serta potensi pariwisata Indonesia kepada masyarakat internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari didampingi Sekjen Kemensos Robben Rico meninjau kesiapan sarana dan prasarana sekolah rakyat di Sentra Terpadu Intensueno. Dalam kunjungannya pemirsa, Muhammad Kodari juga berdialog langsung dengan orang tua dan calon siswa sekolah rakyat. Bertempat di Sentra Terpadu Intensueno atau STIS Bogor, Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari didampingi Sekjen Kemensos Robben Rico dan Kepala Sentra Romal Ulijaya Sinaga meninjau kesiapan sarana dan prasarana sekolah rakyat. Peninjauan yang berlangsung pada Selasa 3 Juni 2025 tersebut melihat calon ruang untuk asrama putri, ruang makan siswa, laboratorium, serta ruang kelas. Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Kodari mengungkapkan bahwa sekolah rakyat sebagai suatu instrumen untuk mengubah nasib anak bangsa yang kurang beruntung. Secara umum memang tempat ini sangat baik ya. Ini tempat yang sangat lengkap. Memang tadinya fokus untuk rehabilitasi fisik ya Pak ya. Dan beberapa bagian lalu ditransformasi untuk sekolah rakyat. Dalam kunjungannya, M. Kodari juga berdialog langsung dengan orang tua dan calon siswa sekolah rakyat, mendengarkan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dilihat setelah jumlah desa dan kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah khusus hampir mencapai 100%. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melakukan peluncuran dan dialog percepatan musyawarah Desa Kelurahan Khusus pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara pada Sabtu 31 Mei 2025. Dalam sambutannya, Mendes mengatakan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah ide dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Nantinya Kemendes PDT akan menginventarisir potensi desa masing-masing yang akan menjadi bisnis utamanya dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini ide besar atau gagasan besar dari Presiden Prabowo Subianto, Pak. Jadi ini adalah murni dari Bapak Presiden Prabowo untuk apa? Untuk mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Indonesia yang ada di desa-desa dan di kelurahan. Bapak Presiden ingin pasal 33 itu benar-benar diterapkan di seluruh rakyat Indonesia. Melalui apa? Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Koperasi dalam bisnisnya nanti, dalam unit usahanya nanti, maka Kementerian Desa sekarang sedang menginventarisir potensi desa masing-masing, Pak. Jadi kita tidak akan memaksakan Pak Gubernur unit usaha itu yang tidak ada di desa, Pak. Enggak. Kita memastikan potensi yang ada di desa itulah yang menjadi core bisnisnya, yang akan menjadi bisnis utamanya. Termasuk tambang, Pak. Tambang boleh bagian dari unit usaha Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Karena itu bagian dari potensi desa yang ada di daerah Bapak Ibu. Diketahui 93,56% desa atau 1.410 dari total 1.507 desa di Sulawesi Utara telah melaksanakan Musdesus. Selain itu, 2,92% atau 44 desa telah mengajukan akta pendirian ke notaris. Angka tersebut menjadi bukti bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih disambut positif karena menjadi solusi atas kecemasan masyarakat terkait kondisi ekonomi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bersama WWF Indonesia dan Earth Hour dan Inovasi menggelar Festival Seni Jalanan bertema Perubahan Iklim. Festival ini bertujuan mengingatkan publik soal krisis iklim dengan cara memadukan kreativitas seni, pembacaan buku, dan edukasi perubahan iklim. Suasana Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta berubah menjadi panggung aksi seni dan edukasi iklim. Festival Seni Jalanan bertajuk Warna untuk Bumi digelar oleh Kemendikbudristek melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, WWF Indonesia, Earth Hour Indonesia, dan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau kolaborasi pemerintah RI dan Australia sebagai bentuk seruan bersama atas krisis iklim yang kian nyata. Melalui seni mural, aktivitas pelukis inklusif, dan pembagian buku anak bertema lingkungan menyatukan berbagai komunitas lintas usia dan latar belakang untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya literasi, inklusi, dan perlindungan bumi. Lebih dari 100 anak muda termasuk penyandang disabilitas terlibat dalam mural kolaboratif sepanjang 5 meter bertema Bumi dan Pendidikan Berkelanjutan. Lukisan raksasa itu menjadi simbol solidaritas antar generasi dalam menyuarakan kepedulian terhadap perubahan iklim melalui pendidikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Kabinet Activity dan informasi kita lanjutkan. Di mana Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo menyatakan pentingnya penguatan ekosistem pembiayaan yang akuntabel dan juga menarik bagi para investor. Menyadari hal itu pemirsa, Kreatif 2025 kembali digelar untuk mewujudkan Asta Cita dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo menyatakan pentingnya penguatan ekosistem pembiayaan yang akuntabel dan menarik bagi para investor. Oleh karena itu, Menteri Dodi terus mendorong pengembangan berbagai skema pembiayaan di bidang infrastruktur. Menyadari hal itu, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum atau DJPI kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Kreatif Infrastruktur Financing Day atau Kreatif 2025. Acara yang digelar berkat inisiasi DJPI sejak tahun 2022 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan bertepat di Auditorium Kementerian PU pada Rabu 3 Juni 2025, tahun ini Kreatif mengangkat tema menjawab tantangan pembiayaan kreatif di tengah optimalisasi anggaran. Dodi Hanggodo juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Kreatif 2025 merupakan salah satu wujud dukungan Kementerian PU dalam Asta Cita. Melalui penetapan program PU 608 yang meliputi 3 sasaran utama, yaitu efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan mendorongkan pertumbuhan ekonomi dengan target 8% per tahun. Dengan menggandeng sektor publik dan swasta, Kreatif 2025 diharapkan mampu menjadi lokomotif percepatan infrastruktur melalui pembiayaan yang lebih cerdas, kolaboratif, dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunjungi jemaah haji Indonesia yang akan berangkat menuju Arafah. Menak turut menyapa ratusan jamaah yang berada di sektor 2 wilayah Siah, Makkah pada Rabu 4 Juni 2025. Kehadiran Menak disambut jemaah yang berebut bersuah foto. Kehadirannya disambut dengan gembira oleh jamaah dari Makassar, Banten, Maluku, dan lainnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau langsung proses pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Padang Arafah pada Rabu untuk pelaksanaan wukuf pada 9 Zulhijjah 1446 Hijriah. Peninjauan dilakukan di sejumlah hotel kawasan Shisha, Sektor 2 Mekah, salah satu lokasi pemondokan jamaah Indonesia. Didampingi sejumlah petugas, Menak mengawali kunjungannya ke Hotel 217 sekitar pukul 10.00 waktu Arab Saudi. Ia langsung menyapa jamaah yang tengah menunggu jadwal keberangkatan ke Arafah di lobi hotel. Tak hanya menyapa, Nasaruddin juga sempat menaiki bus yang telah terisi jamaah untuk memberikan semangat dan doa. Ia mendoakan agar semua rangkaian ibadah berjalan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Setelah dari Hotel 217, Menak melanjutkan peninjauan ke hotel-hotel lain di sekitar Shisha. Di setiap kunjungannya, jamaah tampak antusias dan berebut momen bersuah foto. Dalam keterangannya, Menak menegaskan seluruh jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah secara bertahap tanpa diskriminasi layanan. Pemberangkatan jamaah ke Arafah telah dimulai sejak pagi hari dan akan berlangsung hingga malam waktu Arab Saudi. Berdasarkan jadwal, lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia diberangkatkan menuju Arafah mulai hari Rabu. Mereka diantarkan ke Arafah secara berangsur mulai pukul 06.00 hingga pukul 21.00 waktu Arab Saudi. Diharapkan seluruh jamaah sudah tiba di Arafah secara keseluruhan pada malam hari, sembari mempersiapkan diri dengan bermalam di tenda Arafah untuk persiapan wukuf esok hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf berdialog dengan 150 orang tua dan calon siswa sekolah rakyat di Wisma Atlet di Jalak Harupat, Bandung pada 29 Mei 2025. Pertemuan dengan 150 orang tua dan calon siswa sekolah rakyat berlangsung dengan suasana haru dan penuh harapan. Kamis 29 Mei 2025, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengunjungi calon lokasi sekolah rakyat di Wisma Atlet Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pertemuan dengan 150 orang tua dan calon siswa sekolah rakyat berlangsung dengan suasana haru dan penuh harapan. Gedung berkapasitas 184 orang ini dipilih karena kondisi sangat layak, bersih dan representatif,
siap menjadi asrama sekaligus ruang belajar. Dengan keberadaan sekolah rakyat ini, para orang tua merasa tidak lagi berjalan sendiri. Sekolah rakyat memberi mereka harapan baru bagi masa depan anak-anak, terutama bagi keluarga prasejahtera. Di lokasi yang lengkap dengan fasilitas olahraga, pendidikan, dan pengembangan karakter akan berjalan berdampingan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mendes PDT Yandri Susanto menghadiri penandatanganan kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kemendes PDT dengan Yayasan Institut Kuantum Akhyar di Desa Sindanglaya. Mendes Yandri mengapresiasi Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA yang diinisiasi oleh Ustadz Adi Hidayat bersama Yayasan Institut Kuantum Akhyar. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria menghadiri penandatanganan kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kemendes PDT dengan Yayasan Institut Kuantum Akhyar di Desa Sindanglaya, Kecamatan Cineng, Kaserang, 1 Juni 2025. Kemendes PDT menggandeng Kuantum Akhyar untuk menindaklanjuti MOU dan perjanjian kerjasama, apalagi didukung oleh pemerintah Kabupaten Serang karena telah menjadi pilot proyek Gerindra. Olehnya, Mendes Yandri menghimbau kepada para camat dan kepala desa untuk segera menindaklanjuti program Rencana Desa Negara Emas atau Radenmas 2045 yang diinisiasi oleh Yayasan Institut Kuantum Akhyar. Desa-desa diminta sesuaikan potensi yang dimiliki untuk menjadi desa tematik, seperti desa cabai, desa padi, atau desa ayam petelur. Sementara itu, Ustadz Adi Hidayat mengatakan, dengan ada program Radenmas 2045 menuju pada tahun tersebut, pihaknya membersamai program pemerintah yang ingin wujudkan Indonesia Emas 2045. Kabupaten Serang menjadi titik awal untuk menata 70.000 lebih desa di Indonesia dengan pertimbangan pertama sejarah, kedua karakteristik, dan ketiga letak strategisnya dalam menopang kekuatan ekonomi Indonesia. Luar biasa. Jadi nanti gerakan Indonesia Menanam ini akan juga bisa menggerakkan koperasi Desa Merah Putih, bisa menjadi penyuplai bahan baku makan bergizi gratis. Artinya gerakan ini sangat seiring jalan dengan Bapak Presiden. Makanya yang hadir langsung waktu peluncuran di Palembang langsung RI 1 Bapak Ibu, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Artinya GERINA ini sudah diatur oleh negara dan makanya turunan dari Bapak Presiden hadir di situ. Kami langsung menyambut sebagai Menteri Desa dan PDT melakukan MOU dan perjanjian kerjasama pada hari ini. Maka bersyukurlah Bapak Ibu. Cara bersyukur itu, ayo sambut program yang luar biasa ini untuk anak cucu kita, untuk kejayaan Serang, untuk kejayaan Banten, untuk kejayaan Indonesia. Apalagi tadi disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, Banten adalah Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin memberikan kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional RI Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Dalam paparannya pemirsa, Menhan menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, bukan semata tugas TNI. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin memberikan kuliah umum di hadapan para peserta P3N25 dan P4N68 di Lembaga Ketahanan Nasional RI Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Menhan menyampaikan bahwa pertahanan masa kini tidak lagi bergantung pada konsep tradisional semata. Sehingga Menhan menekankan perlunya pembangunan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAM merata yang berbasis teknologi dengan mengintegrasikan kekuatan militer, peran aktif rakyat, serta daya tahan ekonomi nasional sebagai satu kesatuan strategis. Dalam paparannya, Menhan menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, bukan semata tugas TNI. Kehadiran Menhan dalam kuliah umum tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif strategis kepada para peserta Lemhanas RI, sekaligus mendorong ketahanan nasional yang adaptif, modern, dan berdaya asing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau pelaksanaan operasi katarak gratis di Subang, Jawa Barat. Sebanyak 189 lansia mengikuti operasi ini sebagai bagian dari peringatan Hari Lanjut Usia Nasional.
Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar pelaksanaan operasi katarak gratis. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo bersama anggota DPD RI Alfiansa Komeng dan Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Subang Hidayat meninjau pelaksanaan operasi katarak gratis di Subang, Jawa Barat pada 29 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Wamensos juga berdialog dengan para lansia sambil bercanda hangat. Di samping operasi katarak, kita juga melakukan bakti sosial ya dalam bentuk yang lain. Di sini kita mengurus EKTP buat lansia, juga lansia-lansia yang belum punya surat nikah ya, kita formalkan. Sebanyak 189 lansia mengikuti operasi ini sebagai bagian dari peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Kabinet Activity. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.